Majalah Bobo, edisi 19 Juli 1986. Bersama Tren. Tutut. Ini bonusnya, daftar pelajaran. Halo, apa kabar, Bo? Kawan-kawan yang beruntung, suratnya langsung dijawab oleh Bobo. Coba tanya papa mama kalian, ada nggak dulu masuk ke sini? Tulis di kolom komentar ya. Peter bersekolah. Ini menceritakan hari pertama Peter. Seru ya. Nih, ada kawannya tak sengaja jatuhkan susu. Makanya hati-hati. Ini ibu gurunya. Pause dan zoom aja ya untuk lihat lebih jelas. Planet dari kaum robot. Di sini sambungannya ada di Bobo-Bobo sebelumnya. Makanya subscribe ya. Ini mereka menyamar jadi robot. Seru kan ceritanya? Bumi kian panas. Seperti efek rumah kaca. Ini gambar penyebab dan akibat-akibatnya. Dari kendaraan bermotor, asap pabrik, dan lainnya. Lihat nih, akibat hujan asam. Hujan asam membuat pohon-pohon mati. Bona, gajah kecil, berbelalai panjang. Karena melihat satu anak dibalut perban kepalanya, Bona juga ikut-ikutan. Rongrong tahu, itu hanya pura-pura. Diajaklah ke pasar. Bona kepeleset. Makanya hati-hati kalau berjalan. Nah sekarang Bona diperban betulan. Lucu ya. Arena kecil dan tak disangka. Diceritakan pengalaman kawan-kawan di sini. Coba tanya papa mama kalian, ada nggak dulu masuk ke sini? Cerita di kolom komentar ya. Yang patut diketahui, Bobo berbagi berbagai pengetahuan. Nah ini lanjutannya. Cerita tentang pramuka, perkemahan. Kawan-kawan pernah berkemah nggak? Ada peserta dari New York. Ini peserta dari Malaysia. Dan dari tempat-tempat lainnya. Halaman berikutnya. Cerpen tentang suara buaya yang malang. Pause dan zoom aja ya. Ini juga cerita Paman Kikuk. Tulisan di baju paman terbalik. Dia cerita waktu dia naik mobil nih ya, ngadepi kemacetan. Ini kemacetan, dilihatnya di kaca spion. Nih, tulisan ambulannya kebalik seperti kaos dia. Makanya jelas di kaca spion. Cerita sisipan Ratu Palsu. Bagian kedua. Si ibu merasa sedih. Si ibu melihat Kiki pulang ke rumah. Kiki merasa dirinya masih tak mau menjadi seorang putri. Dia berjalan ke pasar. Dikira pencuri jeruk. Ratu tiba-tiba datang dan melepaskannya.
Kiki diminta ke istana dan diminta membiasakan diri kehidupan istana. Kiki meminta pelayannya untuk merahasiakan kalau dia pengen menyelidiki ibunya. Ternyata rumah ibunya dijual. Dia berusaha mencari. Dia menemui anjingnya yang sekarang lebih kurus. Kasihan ya, ini anak-anak anjingnya. Bersambung. Ini rubrik Sahabat Bobo. Jadi terkenal. Coba tanya ke papa mama kawan-kawan. Ada nggak dulu masuk ke rubrik ini? Cerita di kolom komentar ya. Ya. Cerpen, tergulungnya, komplotan, kepala botak. Di pause dan zoom. Nah, ini gambarnya. Lucu ya. Keempat orang ini. Sayembara Bobo. Ada sejumlah angka-angka yang harus ditebak oleh kawan-kawan. Coret-coret. Ada puisi. Ada gambar kiriman kawan-kawan. Berani nggak nih nulis puisi, gambar? Berani dong. Kisah mahkota burung hopo. Cerita ini mengajarkan kita hadiah tidak selamanya baik. Hadiah bisa juga mencelakakan. Cerita dari negeri dongeng. Malam terang bulan. Di puncak istana, Oki, Nirmala, dan Ratu Bidadari berada di situ. Oki dipanggil kawan-kawannya untuk bermain bersama. Nih, mereka main peta umpat. Akhirnya, karena sudah terlampau malam, Nirmala memanggil Oki untuk pulang ke istana. Oki akhirnya istirahat juga. Tapi Bulan dengan nakal tetap mengintipnya. Itulah lucunya Bulan. Topeng Uut. Uut punya sebuah topeng, tapi dia pakai untuk iseng. Pelajaran dari cerita ini, gak boleh iseng ya kawan-kawan. Gak boleh. Lihatlah, orang iseng pasti dapat ganjaran. Dijauhi kawan-kawan. Karnaval musim es. Nih, di Kanada, mereka membuat berbagai bentuk dari salju. Ada mobil, ada monster. Dan ini lihat, lucu. Ada anjing Snoopy lagi berbaring. Ini juga lucu. Seorang anak yang sedang mengantuk. Lagi nguap dia. Wah, tutut ya. Dan ini ada permainan anak-anak. Seperti terkurung ya mereka. Gitu. Kisah keluarga Bobo. Main toko-tokoan. Nih, Bobo, Coreng, dan Upik bingung mau bermain apa. Padahal mainan mereka banyak. Hargai mainan kalian ya kawan-kawan. Emak mengajak mereka untuk bermain berjualan. Mereka nyebutnya toko swalayan. Ketika emak pulang,
Mak bingung. Beberapa ibu terlihat habis belanja. Dia pikir ada toko baru dekat situ. Ternyata Bobo menjual habis semua isi dapur mereka. Hahaha. Gimana? Lucu dan seru kan cerita-ceritanya? Makanya subscribe, like, komen, dan share ya kawan-kawan. Supaya kami, para mainan, semangat untuk bercerita. Subscribe ya.